warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adiana bersama dengan NIM 123002545. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana otak kalian bisa mengirim perintah ke tangan hanya dalam sepersekian detik, atau bagaimana jantungmu bisa berdetak dengan irama yang teratur sepanjang hidup kita? Nah, jawabannya ada pada sebuah fenomena luar biasa yang disebut dengan biolistrik. Jadi hari ini kita bakal mempelajari dunia listrik yang tersembunyi dalam tubuh kita, mulai dari sel-sel hingga jantung. Jadi yang pertama yaitu ada morfologi sel saraf. Nah, pertama, mari kita kenali dulu bentuk dan bagian-bagian sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron adalah unit terkecil dari sistem saraf kita. Bayangkan neuron seperti pohon dengan akar, batang, dan cabang-cabangnya. Nah, bagian pertama yaitu dendrit, yaitu tonjolan-tonjolan pendek yang mirip dengan akar pohon. Dendrit ini berfungsi menerima sinyal atau impuls listrik dari neuron lain maupun dari lingkungan sekitar. Bagian kedua adalah badan sel atau soma, tempat di mana inti sel berada. Di sini pusat kendali neuron berada, tempat semua informasi diproses. Bagian ketiga adalah akson, yaitu tonjolan panjang seperti batang pohon yang bertugas menghantarkan sinyal listrik keluar dari badan sel. Akson bisa sangat panjang, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1 meter pada tubuh manusia. Akson biasanya dibungkus oleh selubung myelin, yaitu lapisan lemak yang berfungsi seperti isolator kabel listrik. Selubang ini dibentuk oleh sel di antara selubung myelin terdapat celah yang disebut nodus Ranvier yang berperan penting dalam mempercepat penghambatan impuls. Lalu, bagaimana sinyal listrik ini bisa terpisah dari suatu tempat ke tempat yang lain? Nah, inilah yang disebut dengan perambatan potensial aksi. Ketika satu titik di membran akson mengalami depolarisasi, arus listrik akan mengalir ke daerah membran ke sebelahnya yang memicu depolarisasi baru di sana. Dengan demikian seterusnya, seperti api yang merambat ke sumbu petasan. Pada akson berselubung myelin, perambatan terjadi secara meloncat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya. Cara ini disebut dengan konduksi saltatori dan jauh lebih cepat dibandingkan konduksi pada akson tanpa myelin. Sinyal listrik juga bisa berasal dari otot. Ketika otot dirangsang, terjadi perubahan potensial membran pada sel otot yang mirip dengan neuron. Sinyal listrik dan otot ini bisa dideteksi dari permukaan kulit menggunakan alat yang disebut elektromiografi atau EMG. Terus jantung pun menghasilkan sinyal listrik yang sangat terorganisir, guys. Sinyal ini dimulai dari SA node atau nodus sinoatrial yang terletak di atas kanan dan sering disebut sebagai pacemaker alami jantung. Sinyal ini menyebar ke seluruh otot jantung yang menyebabkan kontraksi teratur. Sinyal listrik jantung dapat direkam menggunakan alat elektrokardiografi atau EKG. Kita akan bahas lebih detail soal jantung di bagian selanjutnya. Pernah nggak sih tangan kalian tuh langsung menarik diri dari saat menyentuh benda panas, bahkan sebelum kalian menyadari? Nah, itulah yang disebut gerak refleks, dan ini terjadi melalui jalur yang disebut dengan lengkung refleks. Alurnya gini, jadi rangsangan misalnya panas diterima oleh reseptor di ujung saraf sensoris. Sinyal dikirim melalui neuron aferen menuju sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang sinyal diteruskan melalui neuron konektor atau interneuron. Lalu sinyal dikirim keluar melalui neuron eferen menuju efektor.
yaitu otot, yang kemudian berkontraksi menarik tangan. Jadi semua ini terjadi tanpa harus melewati otak terlebih dahulu. Itulah mengapa reaksinya begitu cepat. Kita beralih ke organ yang luar biasa, yaitu jantung. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan terletak di dalam rongga dada sedikit condong ke kiri. Jantung dibungkus oleh lapisan pelindung yang disebut dengan perikardium. Jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang di atas disebut atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang di bawah itu disebut ventricle, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Antara atrium dan ventricle terdapat sekat yang dinamakan septum atrioventricular. Atrium kanan menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh melalui vena cava. Nah, ventrikel kanan memompa darah tersebut ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen melalui arteri pulmonalis. Atrium kiri menerima darah besi dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Ventrikel kiri yang memiliki dinding paling tebal memompa darah besi ke seluruh tubuh melalui aorta. Bagaimana jantung bisa berdetak dengan irama yang teratur sih? Kuncinya ada pada sistem konduksi jantung. Sistem ini adalah jaringan khusus yang menghasilkan dan menyebarkan sinyal listrik untuk memicu kontraksi jantung. Nah, sinyal listrik dimulai dari sanode atau nodus sinoatrial yang terletak di dinding atrium kanan. Nah, SA node ini menghasilkan impuls secara otomatis sekitar 60-100 kali per menit. Ini yang menentukan denyut jantung normal kita. Nah, sinyal menyebar ke seluruh otot atrium menyebabkan kedua atrium berkontraksi secara bersamaan dan mendorong darah masuk ke ventricle. Sinyal kemudian mencapai avenous atau nodus atrioventricular yang terletak di antara atrium dan ventricle. Nah, di sini sinyal sengaja diperlambat segera memberikan waktu bagi ventricle untuk terisi darah. Dari avenous ini sinyal diteruskan melalui berkas KIS, lalu bercabang menjadi cabang berkas kanan dan kiri, kemudian menyebar ke seluruh ventricle melalui serat Purkinje. Serat Purkinje menghantarkan sinyal dengan sangat cepat ke semua bagian ventricle, menyebabkan ventricle berkontraksi serentak dan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tubuh kita itu memiliki 3 jenis otot yang berbeda. Mari kita bandingkan ketiganya ini. Yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka, yaitu otot yang menempel pada tulang. Bentuknya itu berlurik atau bergaris-garis di bawah mikroskop. Otot ini bekerja secara sadar atau volunteer. Artinya kita bisa mengontrolnya sesuai keinginannya. Contohnya saat kita menggerakkan tangan atau kaki. Nah, otot lurik ini bereaksi cepat tetapi mudah lelah. Otot polos ditemukan di organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Bentuknya polos tanpa garis-garis. Otot ini bekerja secara tidak sadar atau involunter, dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Otot polos bereaksi lambat tetapi tidak mudah lelah. Otot jantung adalah otot jenis yang sangat unik dan istimewa. Bentuknya berlurik seperti otot lurik, namun bekerja secara tidak sadar seperti otot polos. Otot jantung memiliki kemampuan otomatis atau yaitu kemampuan yang untuk membangkitkan impuls listrik sendiri tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Jadi sel-selnya saling terhubung melalui diklus interkalaris yang memungkinkan sinyal listrik menyebar dengan cepat ke seluruh otot jantung. Otot jantung tidak pernah lelah sepanjang hidup kita. Jadi luar biasa sih, kita telah menjelajahi dunia biolistrik yang menakjubkan. Di dalam tubuh kita sudah belajar tentang morfologi sel saraf dengan dendrit, badan sel, dan aksonnya. Kita juga memahami bagaimana potensial aksi terbentuk melalui depolarisasi dan repolarisasi, serta bagaimana sinyal listrik merambat dengan cepat melalui saraf. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.